Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Adawiyah dari kelas B Teknik Informatika yang diampu oleh dosen Bapak Ibnu Ali. Di sini saya akan melanjutkan tugas pertemuan ketiga, yaitu filsafat umum, di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat atau dalam kurung Yunani kuno. Yang pertama, pendahuluan. Masa Yunani merupakan periode penting awal bagi sejarah manusia, sebab ada pertumbuhan cara berpikir. Banyak pelajaran penting dalam filsafat Yunani karena menggambar corak berpikir yang variatif. Dapat mengetahui objek awal manusia mengembangkan pikirannya. Nah, masa Yunani di sini merupakan periode penting awal bagi sejarah manusia, sebab ada pertumbuhan cara berpikir manusia. Kemudian banyak pelajaran penting dalam filsafat Yunani karena menggambarkan corak berpikir yang variatif untuk manusia dan dapat mengetahui objek awal manusia mengembangkan pikirannya. Seperti itu. Kemudian ada alur pertumbuhan. Di sini ada mitosentris, logosentris, apa sebenarnya asal-usul alam, kemudian filosof alam. Situasi Yunani sebelum filsafat. Mitologi Yunani dipenuhi kisah tentang para dewa dan makhluk supranatural yang dianggap mengendalikan alam semesta. Dalam pandangan mitosentris, alam semesta tidak dijelaskan dengan hukum-hukum rasional, melainkan dengan narasi Regilius Magis. Petir dan guntur dianggap sebagai kemarahan Zeus, raja-raja para dewa. Matahari yang terbit setiap hari dijelaskan sebagai kereta kuda milik dewa Helios yang melintas langit. Gempa bumi dianggap akibat dari dewa yang menggoyang-goyangkan kepalanya. Gerhana bulan dianggap sebagai akibat dari dewa yang tidur. Pelangi atau biang lala dianggap seorang dewa atau dewi. Nah, petir, matahari, gempa bumi, gerhana bulan, pelangi atau biang lala di sini memiliki arti-arti yang berbeda, yaitu kalau petir dan guntur dianggap sebagai kemarahan Zeus, yaitu raja para dewa, yaitu seorang raja para dewa. Kalau matahari yang terbit setiap hari dijelaskan sebagai kereta kuda milik dewa Helios yang melintas langit. Gempa bumi dianggap akibat dari dewa yang menggoyang-goyangkan kepalanya. Kalau gerhana bulan dianggap sebagai akibat dari dewa yang tidur. Sedangkan pelangi atau biang lala dianggap seorang dewa atau dewi. Nah, ini adalah situasi Yunani sebelum filsafat. Seperti itu. Kemudian ada faktor kemunculan filsafat, kondisi geografis dan sosial, pengaruh perdagangan dan kontak budaya, peralihan dan mitos ke logos. Filosof Parasoktares. Menurut Thales, disebut bapak filsafat. Asal alam adalah air, karena air adalah unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es dan bumi. Ini juga di atas air. Nah, menurut Thales, asal alam di sini adalah air, karena air adalah unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Dan juga air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga di atas air. Nah, itulah asal alam menurut Thales, yaitu adalah air. Anaximenes. Kemudian menurut Anaximenes, asal alam itu mesti satu dari yang ada dan yang tampak. Asal alam adalah udara, karena udara terdapat di mana-mana dan dunia ini diliputi oleh udara. Udara adalah unsur kehidupan. Udara memegang peranan penting dalam berbagai kejadian dan perubahan. Nah, jadi menurut Anaximenes di sini, asal alam itu dari udara, karena udara terdapat di mana-mana dan dunia ini diliputi oleh udara. Asal alam itu mesti satu dari yang ada dan yang tampak.
Udara adalah unsur kehidupan. Udara memegang peranan penting dalam berbagai kejadian dan perubahan. Seperti itu. Kemudian menurut Anaximandros, substansi pertama itu kekal, tidak terbatas, meliputi segalanya. Unsur utama alam harus mencakup segalanya dan harus meliputi segalanya. Zat yang tak dapat diamati oleh panca indera. Nah, inilah menurut Anaximandros. Kemudian menurut Demokritos, realitas tersusun atas atom, dalam kurung unit kecil tidak terbagi, dan kehampaan, dalam kurung void. Semua fenomena alam dijelaskan oleh gerakan atom dalam ruang kosong. Teori ini merupakan cikal bakal fisika atom modern. Menurut Heraklitos, kosmos itu selalu dalam keadaan berubah. Yang mendasar dari alam ini bukan bahannya, tapi adalah aktornya, yaitu api. Menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Yang ada itu ada, dan itulah satu-satunya kebenaran. Nah, inilah filosof Prasoktares menurut 6 tokoh. Seperti itu. Lanjut, Pitagoras. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan. Bilangan adalah unsur utama dari alam sekaligus menjadi ukuran. Seperti itu. Filsafat era baru. Lahir logosentrisme, yaitu cara pandang yang menjadikan akal dan pengalaman indrawi sebagai dasar penjelasan realitas. Dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir tersebut, maka era baru dimulai dalam sejarah manusia, yaitu filsafat yang membangun perbedaan manusia. Nah, sekarang filsafat era baru. Lahir logosentrisme, yaitu cara pandang yang menjadikan akal dan pengalaman indrawi menjadi dasar penjelasan realitas. Dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir tersebut, maka era baru ini, era logosentris, dimulai dalam sejarah manusia, yaitu filsafat yang membangun peradaban manusia. Seperti itu. Perbandingan mitosentris vs logosentris. Di sini ada aspek mitosentris, logosentris. Aspeknya sumber penjelasan. Yang pertama, sumber penjelasan. Kalau di mitosentris, yaitu dewi-dewi, makhluk mitologis. Kalau di logosentris, rasio manusia, pengalaman empiris. Bentuk pengetahuannya. Kalau di mitosentris, narasi simbolik, tradisi lisan. Kalau di logosentris, argumentasi rasional, analisis logis. Sumber penjelasan di mitosentris, dewi-dewi, makhluk mitologis. Sama. Sumber penjelasannya, rasio manusia, pengalaman empiris. Kebenaran. Mitosentris di sini dogmatis, diterima tanpa kritik. Kalau di logosentris diuji dengan logika dan bukti. Contohnya, kalau Guntur sama dengan kemarahan Zeus. Kalau di mitosentris, Guntur sama dengan kemarahan Zeus. Kalau di logosentris, Guntur sama dengan fenomena alam, dalam kurung awan listrik. Fungsinya menyatukan komunitas, memberi makna religius. Kalau di logosentris, mencari pengetahuan universal dan ilmiah. Seperti itu. Itulah perbedaan dari mitosentris dan logosentris. Arti dan dampak peralihan dari mitos ke logos. Ini adalah revolusi intelektual dalam sejarah manusia, sehingga berimplikasi secara besar. Melahirkan cara berpikir rasional dan kritis, menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan filsafat alam sama dengan cikal bakal sains, membuka ruang dialog dan debat intelektual, menggantikan kepatuhan buta pada tradisi, menjadi pondasi perkembangan filsafat Yunani selanjutnya. Soktares, yaitu Soktares, Plato, Aristoteles. Nah, arti dan dampak peralihan dari mitos ke logos yaitu adalah ini: melahirkan cara berpikir rasional dan kritis, menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan, filsafat alam sama dengan cikal bakal sains, membuka ruang, menjadi pondasi perkembangan filsafat Yunani selanjutnya, yaitu Soktares, Plato, dan Aristoteles.
Masa transisi atau kaum sofis. Tokoh utamanya adalah Protagoras. Manusia adalah ukuran kebenaran. Gorgias, segala sesuatu itu tidak ada, meski ada tapi tidak bisa diketahui, meski diketahui tapi tidak bisa dijelaskan. Nah, di sini ada Soktares. Riwayat singkat Soktares, dia lahir di Athena tahun 470 SM dan meninggal tahun 399 SM. Bapaknya adalah seorang pembuat patung dan ibunya adalah seorang bidan. Soktares mengikuti jejak bapaknya menjadi tukang pembuat patung, tetapi berganti haluan dari membentuk batu jadi patung. Ia membentuk watak pemikiran manusia. Pemikirannya dialektika, induksi, definisi. Kemudian ada Plato. Riwayat singkat Plato, yaitu lahir di Athena tahun 427 SM dan meninggal di sana tahun 347 SM. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Sejak usia 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Soktares. Nah, pemikiran Plato di sini berpikir dan mengalami adalah dua jalan yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dengan berpikir lebih tinggi nilainya daripada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Plato melahirkan dua macam dunia, dunia yang tampak kelihatan dan bertubuh, dan dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertubuh. Nah, jadi ini adalah pemikiran dari seorang Plato. Berpikirnya di sini mengalami adalah dua jalan yang berbeda menurutnya. Seperti itu. Realitas menurut Plato. Dunia lahir adalah dunia pengalaman atau empiris yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Semua itu adalah bayangan dari dunia ide. Ide bertingkat-tingkat. Tingkatan ide yang tertinggi adalah ide kebaikan, lalu ide jiwa dunia yang menggerakkan dunia, lalu ide keindahan yang melahirkan seni, ilmu, pendidikan, dan politik. Kebenaran umum sudah ada di dalam ide. Ide itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini adalah realitas menurut Plato. Dunia lahir adalah dunia pengalaman. Ide itu merupakan kenyataan yang sebenarnya menurut Plato. Kemudian ada Aristoteles. Riwayat singkat Aristoteles lahir di Stagira pada tahun 384 SM dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 SM. Dia mendapat asuhan langsung dari ayahnya dalam teknik ilmu bedah. Perhatiannya banyak tertumpah pada ilmu alam, terutama biologi. Dia banyak mengarang buku-buku dalam ilmu logika, fisika, etika, dan metafisika. Pemikiran Aristoteles di sini bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Materi dan form atau bentuk itu satu. Materi memberikan substansi merupakan sementara form memberikan pembungkusnya. Setiap objek terdiri dari materi dan form. Materi itu adalah potensial dan form adalah aktualitasnya. Nah, ini adalah pemikiran dari Aristoteles. Kemudian ada perbedaan ilmiah dan non-ilmiah. Pengalaman hanya memberi bukti-bukti dan mengatakan apa yang terjadi. Karena semua manusia mempunyai pengalaman yang sama, maka pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman masih membutuhkan logika untuk mengatur cara penjelasannya, baik secara induktif maupun deduktif. Dia menyusun ilmu logika untuk menjaga pikiran dari kekeliruan. Kontribusi filosof Prasoktares. Kontribusi filosof di sini ada 4. Yang pertama, membuka jalan bagi filsafat Soktares, Plato, dan Aristoteles, meletakkan dasar bagi ilmu alam, matematika, dan logika, melatih manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan sistematis, menjadi tonggak awal peradaban intelektual Yunani yang kemudian memengaruhi dunia Islam dan Barat modern. Nah, kontribusi filosof Prasoktares di sini membuka jalan bagi filsafat ketiga, yaitu Soktares, Plato, dan Aristoteles. Kemudian meletakkan dasar ilmu alam, matematika, dan logika, melatih manusia untuk berpikir secara kritis, rasional, dan sistematis, menjadi tonggak awal peradaban intelektual Yunani, kemudian mengaruhi dunia Islam dan Barat modern.
Kontribusi filosof pasca Socrates. Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates di sini menggeser fokus filsafat dari kosmologi ke etika dan manusia. Plato mengembangkan ontologi, epistemologi, etika, dan politik. Pemikirannya mengaruhi tradisi filsafat barat dan teologi dalam tradisi Kristen maupun Islam, atau misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina. Aristoteles meletakkan dasar bagi ilmu logika, etika, politik, dan sains. Pemikirannya menjadi acuan dalam tradisi filsafat Islam. Ibnu Rushd, Al-Farabi, dan filsafat skolastik Thomas Aquinas. Nah, ini adalah kontribusi filosof pasca Socrates menurut Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Pengetahuan itu bersifat historis, mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Teori yang percaya saat ini bisa jadi tidak akan berlaku besok. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.